Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Alea bersama teman saya. Di sini kami akan melakukan tugas dari dosen Bapak Adi Surya STMT untuk ziarah, dan kami melakukan ziarah di makam Tuan Surgi Mufti di Sungai Jinga. Dan kami akan ziarah dulu dan kami akan melakukan wawancara kepada juru makam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan keturunan keempat dari Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana Datuk Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari ini kawin dengan Ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Tahmidullah dan seterusnya sampai ke Sultan Suryansah. Dan Datu Kalampayan dengan Datu Aminah tadi kawin melahirkan diantaranya Pangeran Mufti Ahmad. Pangeran Mufti Ahmad kawin dengan Siti Hawa binti Abbas, kemudian melahirkan diantaranya Jaleha. Jaleha kawin dengan Haji Abdul Hamid Kusasi dan melahirkan dua orang anak, yaitu Syekh Jamaluddin atau Tuan Surgi Mufti dan Haji Abdurrahman Muda atau Syekh Abdurrahman Muda, yang mana Syekh Abdurrahman Muda ini makamnya di Kelampayan, di luar daripada makam Datuk Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan sedangkan Tuan Surgi Mufti atau Jamaluddin bermakam di Kubah Surgi Mufti, Jalan Sungai Jinga, Sungai Jinga, Banjarmasin Utara, Kalsel. Jadi Tuan Surgi Mufti ini yang merupakan keturunan keempat dari Datuk Kalampayan, kurang lebih 35 tahun atau sampai 40 tahun menimba ilmu di Mekah, dan beliau dibesarkan, dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Istanbul. Di Desa Dalam Pagar. Kemudian beliau diberangkatkan oleh orang tuanya ke Mekah dengan menuntut ilmu dengan berbagai pan atau pak, ilmu daripada keagamaan dan ilmu yang lainnya selama kurang lebih 40 tahun. Setelah pulang dari dari Mekah, Madinah dan Arab, beliau mengajar secara di rumah. Jadi banyak orang yang datang dan silin sambil menyebarkan agama Islam. Jadi Syekh Jamaluddin kurang banyak literaturnya yang kita ketahui, namun beliau yang juga berjasa membuat atang atau kotak makam daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalampayan, dan ada beliau mempunyai kurang lebih 100 meter tanah. Kemudian 100 meter tanah itu dihibahkan beliau untuk membuat terusan untuk mempermudah masyarakat menuju ke makam datu beliau, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan beliau ditunjuk, diangkat menjadi mufti. Mufti itu orang yang membikin atau mengolah dan mengawasi jalannya, orang yang membikin dan mengolah undang-undang syariah dan mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Sedangkan qadi orang yang menjalankan. Jadi qadi orang yang menjalankan undang-undang yang dibikin oleh mufti tersebut. Jadi beliau menjadi mufti atas petunjuk marina beliau atau paman beliau, yaitu Enggah Amin. Jadi merupakan keluarga beliau juga. Enggah Amin ini sepupu dua kali sama ayah beliau. Dari pihak ayah yaitu Haji Abdul Hamid Kusasi, Haji Abdul Hamid Kusasi bin Syarifah bin Umpil bin Mukmin. Mukmin ini mempunyai dua orang anak. Nah, jadi menurunkan Enggah Amin dan menurunkan Datuk Surgi Mufti.
Tuan Mukmin ini merupakan menteri di dalam kerajaan Banjar. Nah, menurut literatur lah, itu aneh ceritanya. Jadi Tuan Surgi Mukti ini mempunyai beberapa keahlian, diantaranya yaitu ilmu palak. Ilmu palak. Jadi banyak orang yang datang bertanya kepada beliau kapan yang sebaiknya untuk bercocok tanam, untuk berangkat ke perpergian. Nah, itu termasuk suatu keahlian yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau. Jadi beliau banyak yang didatangi dari macam-macam daerah, berbagai daerah yang menuntut ilmu kepada beliau. Jadi beliau wafat hari Sabtu, kemudian dikuburnya hari Sabtu, hari Minggu tanggal 8 Sidin wafat, 8 Muharram 1946 Sidin namanya hijriahnya dah. Nah, atau 1927 kita Belandanya atau Masehinya. Jadi diwafatkan wafatnya tanggal 8, dikuburnya tanggal 9 atau hari Sabtu, wafat dikuburnya hari Minggu, yang mana beliau meminta dimakamkan di depan rumah beliau. Nah, rumah beliau sendiri, yang mana rumah ini atau tanah ini merupakan hibah dari Mintuha Sidin. Ya, Mintuha Sidin itu Sidin berjuang di bidang keagamaan dan dakwah. Kebanyakan itu banyak orang yang datang mengaji duduk, istilahnya orang kita Banjar. Nah, jadi berbagai ilmu PAM yang beliau berikan pelajaran kepada murid-murid beliau. Dulunya beliau ada sebuah langgar Bani Arsadi yang kecil di depan itu, sekarang kan menjadi halaman. Nah, di situ banyak murid-murid beliau yang jikalau kemalaman pulangnya atau ada hujan atau macam, banyak yang bermalam di situ. Nah, dulunya makam beliau ini merupakan pendopo, jadi tempat menerima tamu yang datangkan beliau subuhi atau macamnya. Nah, itu fungsinya dah. Nah, fungsi daripada kubah yang di depan kita ini. Jelas sedikit 10 menit tentang riwayat hidup daripada Datuk Surgi Mukti atau Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Berarti ini termasuk rumah Sidin, Pak? Ini rumah Sidin, ini peninggalan Sidin. Panjang dulu sampai 35 meter. Jadinya